Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai surat Al-An'am ayat 13, Bapak Ibu. Halaman 15. Kitab yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'imu wa la yud'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundirakum bihi wa man balag innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha
hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau taro idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala wa dhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna bi fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wala wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunkal ladzina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu masma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Dan bagaimana mungkin mereka memungkiri bahwa Allah adalah penghimpun dan penyatu, sedangkan kepunyaan Allah lah yang maha suci, segala yang ada dan yang tersembunyi pada malam hari, yakni pada dunia batin dan alam gaib, dan serta apa yang tampak dan tersingkap pada siang hari, yakni pada yang lahir dan yang alam nyata. Dan dialah zat yang maha mendengar segala yang dia dengar, lagi maha mengetahui segala yang dia ketahui dan dapati. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nyata maupun yang gaib, semua didengar dan diketahui oleh Allah. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakanlah sebagai penetapan hujah dan kecapan keras kepada orang yang mengingkari keesaan Allah dan menetapkan sekutu baginya, serta ia menginginkanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk menyekutukannya pula. Apakah selain Allah yang Maha Satu, aghairallahi, Sang Maha Esa dan Sang tempat bergantungnya segala sesuatu, yang sama sekali tidak memiliki sekutu, attakhidhu waliya, aku jadikan pelindung, Tuhan dan tempat bersandar agar aku jadi menyekutukannya, padahal dia yang maha suci, lagi maha tinggi,
adalah Fatiris samawati wal ard, sang pencipta langit dan bumi, pengada dan pemuncul keduanya dari selubung ketiadaan. Wa huwa yud'imu wa la yud'am, dan dia yang memberi makan, yakni memberi rizki kepada semua makhluk yang membutuhkan, dan dia sendiri tidak diberi makan. Untuk menyucikan Allah dari makan dan minum, Allah mengkhususkan penyebutan perbuatan ini karena ini merupakan salah satu sebab terkuat bagi kemampuan serta tanda teragung dan terjelas dari kebaruan sesuatu. Katakanlah, wahai Rasul yang paling sempurna kepada semua makhluk, Qul inni umirtu, sesungguhnya aku diperintah oleh Tuhanku, an aku na awwala man aslama, supaya aku menjadi orang yang pertama kali berserah diri padanya, yakni taat dan tunduk serta menampakkan keesaan Allah dan menyeru semua manusia padanya. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku juga dilarang keras dan tegas oleh Allah dengan firman-Nya, jangan sekali-kali engkau masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang menetapkan wujud sebagai milik bayangan-bayangan dan bukan milik al-haq, bahkan setelah aku diperintahkan dengan apa yang diperintahkan padaku. Katakanlah, Qul inni akhafu in asaitu rabbi, katakanlah pada orang-orang mengikutimu agar mereka waspada. Sesungguhnya aku telah mencapai makom kasyaf dan syuhud, takut jika aku mendurhakai Tuhanku, yakni jika aku keluar dari tuntunan tauhid padanya. Adzab yaumin azim, maka akan diadab pada hari yang besar, yaitu pada hari kiamat, yaitu hari pembeberan terbesar ketika setiap jiwa dibalas atas apa yang dia usahakan. May yusraf faqad rahim may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa dihindarkan dari adab itu pada hari itu, sungguh ia telah dirahmati oleh Al-Haq dan telah dicapaikan olehnya kepada makom syuhud dan kasaf. Fadzalika fauzul mubin, dan itulah pencapaian ketersingkapan yang merupakan keberuntungan yang nyata bagi para penerima inayah dan usul. Dan setelah engkau mencapai hakikat, wahai Rasul paling sempurna dan menetap di kediaman tauhid, wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan padamu berupa ujian dan derita, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali dia sendiri, karena tidak ada yang lain selain dia, yaitu Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika dia Allah mendatangkan suatu kebaikan padamu berupa pemberian, kekayaan, anugerah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kebaikan itu juga darinya, karena dia atas segala sesuatu berupa kebaikan dan keburukan serta kemanfaatan mudaratatan maha kuasa. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Dan bagaimana dia tidak maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, karena wa huwal qahiru fawqa ibadih, karena dialah sang maha penakluk yang maha perkasa dan maha mengalahkan atas seluruh hamba-hambanya, dan dia bertindak atas mereka sebagaimana kehendaknya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana, yang sempurna dalam mengatur hamba-hambanya, dan dia juga yang maha mengetahui dengan segala kebutuhan mereka. Dia beri mereka apa yang sepatutnya mereka dapat, dan dia cegah dari mereka apa yang membahayakan mereka dengan keinginan dan ikhtiar. Dan jika mereka mendebatmu serta meminta saksi darimu atas kenabian dan kerasulanmu, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, qulillah,
Katakanlah pada mereka sebagai penetapan hujah dan kecaman keras, siapakah yang paling kuat dan paling sempurna persaksiannya? Katakanlah Allah, qulillah. Karena dialah yang telah pasti dan kokoh dengan keagungan dan kebesaran. Syahidum baini wa bainakum. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan kesaksiannya ialah bahwa wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan ialah bahwa telah diwahyukan padaku Quran ini yang menghimpun kitab-kitab terdahulu dari sisinya, liungzirakum, supaya aku memberi peringatan pada kamu dan memberi kabar gembira, bihi, dengannya atau Al-Quran, wahai orang-orang yang ada saat Al-Quran diturunkan. Wa mambalag, dan demikian pula kepada orang yang sampai padanya kabar pewahyuan dan hukum Al-Quran ini, baik hitam atau merah, karena setelah engkau diutus kepada seluruh makhluk sebagai pembawa kabar gembira, peringatan, tuntunan dari tauhid zat. Innakum, apakah sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang keasikan di laut kesesatan, la tashhaduna, benar-benar mengakui setelah terangnya bukti, anna ma'allahi ilahan ukhra, bahwa di samping Allah yang Maha Esa dengan zatnya dan Muhammad dan Maha Mandiri dalam ketuhanannya, ada Tuhan-Tuhan lain yang berserikat dengannya dan dalam kekuasaan dan eksistensinya. Qul, katakanlah, la ashhadu, aku tidak mengakui apa yang kamu akui secara zalim dan dosa itu. Bahkan, qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang sendiri dengan uluhiyahnya dan tunggal dengan rububiyahnya. Selainnya tidaklah memiliki wujud sehingga dapat bersekutu dengannya. Bahkan tidak ada maujud selain dia dan tidak ada Tuhan selain dia. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengannya, dari berbagai bayangan batil dan berbagai gambar kosong. Kemudian Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan keindahannya dan sifat-sifat yang disebut di dalam kitab-kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tanpa ragu dan bimbang sedikit pun. Karena ciri-cirinya sudah sangat jelas disebutkan di Injil maupun Taurat. Alladzina khasiru anfusahum, maka orang-orang yang merugikan diri sendiri dari golongan yang berbuat syirik dan penyimpangan itu, fahum la yu'minun, mereka tetap saja tidak beriman padanya, pada kenabian dan kerasulannya, lantaran membangkang dan sombong. Padahal mereka ngerti, karena ciri-cirinya sangat jelas di dalam Injil dan Taurat. Waman adzlamu, dan siapakah yang lebih aniaya di sisi Allah dan lebih pantas untuk ditindak tegas dan keras dan dibalas dengan siksa, mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah dan memalsukan kitabnya sebagai pembangkangan, au kadzdzaba biayatih, atau mendustakan ayat-ayatnya yang diturunkan kepada Rasulnya dan menjelaskan jalan tauhid padanya sebagai penentangan tanpa syarat dan dalil. Bersamaan dengan itu, mereka meminta dan mengharapkan kemenangan dan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya tidak mendapatkan keberuntungan, yakni orang-orang yang keluar dari tuntunan akal dan nakal dan wahyu, orang-orang yang tidak mau mengikuti dia yang telah didukung oleh Al-Haq dan diutusnya kepada seluruh makhluk untuk menyiarkan keesaannya.
menyampaikan hukum-hukumnya yang selaras dengan keesaan zatnya, serta menyingkirkan syirik dan menghilangkan dengan ketiga. Dan sebutkanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, wa yauma nahsyuruhum, yaitu hari ketika kami menghimpun mereka dan mengumpulkan mereka jami'a, mereka semua. Tsumma naqulu lilladzina asyraku, kemudian kami berkata pada orang-orang yang musyrik sebagai penghinaan atas mereka di hadapan semua makhluk, aina syurakaukumul ladzi kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutumu yang dahulu kamu klaim bahwa mereka adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan diimani, serta kamu yakini bahwa mereka dapat memberi pertolongan bagimu dan menyelamatkanmu dari adab? Mana mereka itu? Panggillah mereka untuk menyelamatkanmu. Tsumma lam takun fitnatuhum, kemudian setelah mereka mendengar apa yang mereka dengar itu, dia adalah fitnah mereka dan siasat mereka untuk selamat. Tsumma lam takun fitnatuhum illa angqalu, kecuali mengatakan seraya beralasan dan bersumpah, wallahi rabbina, demi Allah Tuhan kami, engkaulah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, sekarang tidaklah kami dalam diri kami mempersekutukanmu dengan selainmu, serta menyembah selainmu. Setelah di akhirat mereka nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya mereka mengakui ketauhidan Allah. Ungzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah, wahai orang-orang yang melihat, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri di tempat seharusnya jujur dan yakin. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lihatlah bagaimana telah hilang dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan, berupa sekutu-sekutu yang mereka yakini dapat menolong mereka di hadapan Allah dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Wa minhum may yastami'u ilaik, dan dahulu di antara mereka, yakni orang-orang musyrik yang beralasan itu, ada yang mendengarkan bacaanmu ketika engkau membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahaminya dan malah mengingkari dan mengolok-oloknya. Dan bagaimana mungkin waja'alna ala qulubihim akinnatan, bagaimana mungkin mereka dapat memahaminya padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, yakni hijab di hati mereka berupa kebencian, ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami telah meletakkan pula sumbatan di telinga mereka sehingga mereka tidak dapat menyimaknya. Wa iyarau kulla ayatin, dan lantaran begitu ingkar dan membangkangnya mereka, sikapun mereka melihat segala tanda yang menunjukkan keesaan keagungan Allah, la la yu'minu biha, tetap aja mereka nggak mau beriman karena membangkang dan menentang. Hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang padamu karena membangkang yang melebihi batas, yujadilunaka, mereka membantahmu, mendebatmu pada ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi ayat-ayat Allah. Ketika yaqulul ladzina kafaru, yaitu ketika orang-orang kafir itu berkata demi menutupi kebenaran dan mempropagandakan kebatilan, in hadza illa asatirul awwalin, mereka berkata tidaklah ini, yakni kalam yang dibawa oleh Muhammad SAW, melainkan dongengan orang-orang terdahulu yang mereka ceritakan untuk menyesatkan orang-orang awam yang bodoh. Wahum yanhauna anhu, dan dengan fitnah dan pencemaran tersebut mereka melarang orang lain darinya, dari Al-Quran, yakni mereka bermaksud menyesatkan kaum mukmin dan muslim untuk tidak mengikuti dan beriman pada Rasul. Wa yan'auna an, dan mereka sendiri menjauhkan dirinya dengan angkuh dan membangkang. Wa iyuhlikuna,
dan mereka tidaklah membinasakan dan penyesatan penipuan itu illa anfusahum wa ma yash'urun, kecuali diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari bahwa mudorot tindakan menyesatkan dan menipu mereka tidaklah melampaui diri mereka. Karena merekalah orang-orang yang telah Allah kunci mati hati mereka dan terdapat tutupan pada pendengaran penglihatan mereka. Dan mereka mendapat azab amat besar di dunia dan di akhirat. Walau taroh id wukifu, dan kalau sekiranya engkau melihat, wahai orang melihat, id wukifu, ketika mereka dihadapkan, yakni digiring, alan nar, ke neraka, dan mereka dilempar dan dijatuhkan ke dalamnya dengan kasar dan kejam, maka engkau akan melihat sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Faqalu, lalu mereka berkata saat itu dengan gemetar ketakutan dan berangan-angan, ya laitana nuruddu. Oh, andai saja kami dikembalikan ke dunia setempat kami berada sebelumnya. Wala nukadziba bi ayatillah. Seandainya saja dulu saya tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami yang dahulu telah kami sikapi dengan mendustakannya. Wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya saja kami menjadi orang-orang mukmin yang membenarkan Rasul yang bawa ayat-ayatnya kepada kami. Bal badalahum, tetapi telah nyata dan tampak bagi mereka maka yuhfuna min qabl, apa yang dahulu mereka selalu sembunyikan berupa kebenaran para rasul dan kitab-kitab suci dengan menentang lagi sombong. Karena itu saat putus asa dalam keadaan sempit mereka berangan lantaran keluh kesah bukan dari ketulusan hati, bahwa seandainya mereka dikembalikan, mereka akan beriman lagi. Mereka akan beriman belaka. Walau ruddu, dan demi Allah, kalau sekiranya mereka dikembalikan, yakni jika mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, setelah mereka dijerumuskan ke berbagai kepedihan dan siksa akhirat, la'adu, niscaya mereka akan kembali pada watak buruk mereka. Lima nuhu anhu, kepada apa yang mereka telah dilarang untuk mengerjakannya, juga dengan sombong menentang, wa innahum, dan kesimpulannya sesungguhnya mereka dalam angan yang mereka ucapkan itu pun lakadzibun, adalah para pendusta, benar-benar bohong belaka. Karena watak dan tabiat asli mereka adalah berbohong dan tak bisa hilang sama sekali dari diri mereka. Bahkan kalau mereka dikembalikan dari siksa neraka ke dunia, balik lagi, kafir lagi itu. Waqalu, dan bagaimana mereka tidak berwatak bohong dan membangkang, sedangkan mereka sendiri mengatakan lantaran buruknya batin mereka ketika Pak Rasul alaihissalam menyeru mereka untuk beriman pada Allah dan hari akhir, in hiya illa hayatud dunya. Mereka berkata, tidaklah yakni kehidupan melainkan kehidupan kita di dunia saja. Mereka sumbar bahwa nggak ada akhirat itu, yang ada cuma dunia ini. Akhirat cuma dongeng-dongeng, itu kata mereka ya. Wa ma nahnu bima ba'utsin, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan di akhirat menurut anggapan orang-orang bodoh itu. Walau taro, dan kalau sekiranya engkau melihat, wahai orang yang melihat, idh wukifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan pada Tuhan mereka, yakni ketika didirikan dan dibariskan di hadapan Tuhan mereka untuk dihisab atas segala perbuatan mereka, tentulah engkau akan melihat mereka kebingungan, mabuk, terhimpit, dan gelagapan. Qala alaysa hadza bil haqq. Allah berfirman pada mereka dari balik benteng keperkasaan dan keagungannya, bukankah kebangkitan ini benar, wahai orang-orang pandir yang berdusta dan mendustakan? Lalu mereka menjawab, qalu bala wa rabbina. Setelah disingkapkan dan diperlihatkan seraya beralasan ketakutan, membenarkan dan bersumpah, sungguh benar demi Tuhan kami beriman dan kami percaya.
qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka maka berfirman Allah yang Maha Suci, sekarang tak ada gunanya imanmu. Karena itu rasakanlah adab ini disebabkan kamu mengingkari dan mendustakannya pada kehidupan dunia yang merupakan tempat ujian dan cobaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaki dan mencela mereka dengan firman-Nya, "Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah." Sungguh merugi dan gagal orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Padahal telah turun ayat-ayat yang menunjukkan pertemuan itu dan para rasul, para nabi, serta para wali yang membimbing mereka telah hadir di tengah mereka. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah, sehingga apabila kepada mereka telah datang kiamat yang telah disiapkan untuk membeberan baghtatan dengan tiba-tiba, yakni sekonyong-konyong, qalu, mereka berkata setelah mereka disingkapkan dan meyakininya dalam keadaan menyesal, gagal dan merugi. Ya hasrotana, alangkah besarnya penyesalan kami, ungkapan penyesalan keprihatinan. Ala ma farrotna fiha, atas kelalaian kami tentang kiamat, yakni sikap mendustakan dan tidak mengimani hari kiamat saat di dalam kehidupan dunia. Wahum yahmiluna auzarahum, sambil mereka pada kondisi demikian memikul beban dosa-dosa kejahatan-kejahatan mereka ala duhurihim, di atas punggung mereka dalam keadaan gagal, merugi dan tertolak untuk dapat menikmati wajah mulia Allah. Ala sa'ama yazirun, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul berbuat sebagai dosa di dunia, sehingga mereka terhalang untuk berjumpa dengan Tuhan di akhirat. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia yang mereka batasi kehidupan dengan kehidupan itu sehingga mereka terhalang dari kehidupan hakiki di akhirat, illa la'ibu wa lahun, melainkan hanya main-main dan senda gurau belaka yang melenakan, melalaikan, menyibukkan mereka dari kehidupan abadi dan kekekalan yang lestari. Walad darul akhiratu, dan sungguh negeri akhirat itu beserta surga hakiki dan kenikmatan maknawinya, khairul lilladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yakni yang menjaga diri dari segala hal yang diharamkan dan dilarang Allah di kehidupan duniawi ini. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memahami dan membedakan antara kedua kehidupan, wahai orang-orang yang berakal? Dan tidakkah kamu mengetahui mana yang lebih baik bagimu di antara kedua kenikmatan itu, dunia dan akhirat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka, sungguh kami mengetahui bahwa kamu dibuat sedih oleh dan tersakiti oleh perkataan alladzina yaqulun, oleh perkataan mereka yang mengatakan tentang dirimu. Mereka itu memang orang-orang yang membangkang lagi menentang dengan mengatakan bahwa engkau penyihir, pembohong, gila, penyair dan lainnya. Janganlah kau hiraukan mereka dan perkataan mereka itu, ya Nabi. Fa innahum, karena mereka sebenarnya la yukadzibunaka walakinnadz-dzalimin, bukan mendustakanmu, tapi mereka itu adalah orang-orang yang zalim, yang keluar dari batas-batas yang Allah buat dan berpaling dari tuntunan hukum-hukumnya. Bi ayatillah, mereka itu zalim terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan padamu dari sisinya untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang sesat. Ya jahadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah itu. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah
walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayati walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Mereka mengingkari dan memungkiri dengan menyangkal dan bersikeras. Singkatlah, bersabarlah atas gangguan mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, hingga murka Allah yang maha membalas dan maha berkuasa menimpa mereka. Dan demi Allah, wahai Rasul yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaih, sungguh rasul-rasul sebelummu telah didustakan juga seperti engkau didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablikum. Tetapi mereka bersabar, fasobaru dan tabah alama kudzibu terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh mereka. Wa'udhu hatta atahum nasruna sampai datanglah pada mereka pertolongan kami yang telah kami janjikan. Lalu kami memenangkan mereka dan kami balaskan musuh-musuh mereka sehingga mereka menang. Dan singkatnya, janganlah berputus asa dari pertolongan dan dukungan Allah lantaran penangguhan Allah terhadap mereka. Karena wala mubaddila li kalimatillah, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah yang telah Dia tetapkan sebelumnya untuk menolong para rasul dan nabinya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan bagaimana engkau berputus asa sedangkan telah datang padamu sebagian dari berita rasul-rasul itu yang melindungimu dari keraguan tentang itu. Wa in kana kabura, dan jika terasa berat dan sulit, alaika i'raduhum, bagimu keberpalingan mereka dari iman dan ketundukan padamu, fa inistata'ta, maka jika engkau mampu dengan begitu besarnya keinginanmu agar mereka beriman dan tunduk, antabtaghiya, membuat dan mencari nafako, lubang atau terowongan, fil ardi au sullaman fis sama, di bumi atau tangga ke langit, lakukanlah. Fata'tiyahum bi ayatin, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat pada mereka yang mendorong mereka untuk beriman. Jika tidak, maka bersabarlah sehingga Allah menurunkan perintahnya. Nabi pun apa ibu juga bergelut ini apa namanya, sedih. Kenapa? Karena orang yang diomongin pada nggak mau beriman. Sampai Allah bilang, kalau kamu memang udah gak tahan dengan sedihmu dan gak sabar, udah bikin aja lubang ke bumi atau tangga ke langit. Mau lari kemana coba? Sampai ditegur begitu apa itu ya. Harus sabar menghadapi mereka, kata Allah begitu. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu juga begitu didustakan oleh oleh umatnya. Tugasmu hanyalah menyampaikan, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Karena jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk, beriman semua. Fala takunanna minal jahilin. Oleh sebab itu, janganlah engkau sekali-kali termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi nggak boleh putus asa, Bapak Ibu. Nggak boleh sedih, nggak boleh susah ketika umatnya nggak mau beriman. Sampai Allah bilang, kalau kamu nggak kuat, ya udah kamu bikin tangga ke langit, kamu bikin lubang ke bumi, kamu bikin mukjizat lah kalau emang bisa untuk membuat mereka beriman. Nyatanya nggak bisa kan? Ya sudah, sabar dulu katanya Allah begitu. Janganlah kamu sedih. Karena kalau Allah berkehendak, mereka dibikin beriman semua kok. Tapi nyatanya Allah nggak ingin begitu, ya sudah, biarin. Bahkan agak keras nih peringatan, jangan
Jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Wala takunanna minal jahilin. Jadi bahwa semua perkara berada di tangan dan pilihan Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Maka janganlah engkau berambisi agar mereka beriman menerima hidayah semua. Jangan pula berupaya terlalu keras dalam hal yang engkau tak mampu. Karena engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ini Bapak Ibu yang sering saya ulang di training. Bahwa jangankan kita, para nabi pun Bapak Ibu yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling dekat sama Allah, yang paling muja, yang paling yang doanya paling didengar sama Allah, itu pun tidak diberi kekuasaan sama Allah untuk membuat orang beriman. Jadi kita pun jangan sedih kalau orang yang kita cintai tidak tidak seperti yang kita inginkan, belum mau nurut sama kita. Para nabi pun nggak bisa, Pak Ibu, ngasih petunjuk, mengubah hati orang. Bahkan ketika nabi itu sedih atau apa ya, hampir putus asa karena kok mereka nggak mau beriman, Allah bilang jangan kamu termasuk orang-orang bodoh. Wala takunanna minal jahilin. Apa orang-orang bodoh? Memaksa mereka untuk beriman. Nggak bisa, katanya Allah gitu. Karena kalau Allah berkehendak, Allah akan bikin mereka beriman semua. Tapi nyatanya Allah nggak pindah gitu. Ada yang beriman, nggak beriman. Karena bagaimana kita bisa menghargai iman kalau tidak ada orang yang tidak beriman gitu. Bagaimana kita bisa menghargai sembuh, sehat ketika kita nggak pernah sakit. Bagaimana ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Bagaimana bisa ada cahaya kalau nggak ada kegelapan. Jadi value atau berharganya iman itu karena ada nggak beriman. Nah kalau dikasih iman semua, ya nggak ada harganya. Jadi nggak kelihatan value-nya. Jadi sudah, jangan maksa gitu. Jadi Allah agak keras ini di sini Bapak Ibu. Sudah, wala takunanna minal jahilin. Jangan termasuk orang-orang bodoh kamu. Kenapa? Memaksa orang untuk semua orang beriman. Memaksa orang supaya seperti kita gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Jangankan kita, Nabi pun nggak bisa membuat orang jadi beriman kecuali Allah gitu. Jadi santai aja gitu loh. Makanya saya kalau di training kan agak keras ngomongnya, Pak Ibu. Ini apa, kurang kerjaan kalau kita itu sedih, stres gara-gara orang yang kita cintai mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Ini ayatnya. Kan sering saya baca, kan, saya kutip itu Bapak Ibu. Nah ini ketemu ayatnya. Wala takunanna minal jahilin. Jangan sampai kamu termasuk orang bodoh gitu. Apa memaksakan diri. Memaksakan diri ingin orang itu beriman semua. Kalau kita memaksakan diri agar anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, orang-orang kita cintai harus sama seperti kita. Enggak bisa. Itu hanya Allah yang bisa. Di sini Allah menunjukkan kekuasaannya, Pak Ibu. Hanya Allah yang bisa menggenggam hati orang, yang bisa mengubah hati orang. Kalau Allah berkehendak, Bu, semudah itu, Bu, tiba-tiba berubah aja. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, Anda mau ngotot, ada tangan 1.000 ustadz sekalipun, Anda ajak debat 1.000 hari, Anda kasihkan 1.000 ayat, orang kalau sudah nggak mau, ya nggak mau. Jadi ya Bapak Ibu santai ya, supaya kita nggak disebut sama Allah orang-orang bodoh ini. Jadi ini adalah bagian dari pendidikan adab dari Allah untuk Rasulnya, dan hal yang seperti ini banyak disebut dalam Al-Quran. Nah, itu pembelajaran Allah untuk para Rasulnya dan juga untuk para kita, Bapak Ibu. Supaya kita nggak sedih, nggak stres ketika orang yang kita cintai belum mau mendengarkan omongan kita. Ya, santai ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya Anda tahu ya bahwa saya ngomong di training itu nggak ngawur. Ada ayatnya, cuman saya itu nggak hafal aja ayatnya di mana. Sekarang ketemu ayatnya ini. Jika Allah berkehendak, semua dibikin beriman gitu katanya Allah gitu. Maka ketika kamu melihat banyak orang nggak beriman, jangan stres. Kenapa? Kalau kamu stres, wala takunanna minal jahilin. Nanti kamu termasuk dalam golongan orang-orang bodoh gitu. Ini kan sangat keras mereka tanya sama Allah. Udah tugasnya Rasul cuma menyampaikan.
bukan untuk membuat orang jadi beriman. Bikin orang jadi beriman itu tugasnya Allah. Nah, sama dengan kita, Pak. Tugas kita adalah mengajak orang-orang kita cintai jadi lebih baik. Tapi kalau mereka nggak mau ya sudah, jangan terlalu maksa. Nanti stres sendiri kita. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga ngaji yang sebentar ini bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.